dan salah 9 soal. Skornya Reni kita hitung. Benar 26, salahnya 9. Berarti ada soal yang tidak dijawab. Tidak dijawab berarti jumlah soal seluruhnya 40, kita kurang dengan soal benar, kurang dengan soal salah, yaitu 5. Oke, setelah itu untuk menentukan skornya, kita kalikan dengan yang disediakan. Kalau benar kali 5, kalau salah kali min 3, kalau tidak jawab kali min 1. Kita kalikan, 26 kali 5, 1, 30, 9 kali min 3, min 27, 5 kali min 1, min 5. Kita jumlahkan, hasilnya itu 98, jadi skornya Reni 98. Kita lanjut, nomor 2, hasil dari 2 akar 200. Berarti 2 akar 200 itu kita kalikan 100 kali 2. Bagi 8 itu berarti 4 kali 2. Kali akar 50 itu 25 kali 2. 2 akar 100 itu bisa keluar jadi 10. Akar 100 itu 10, di dalam akar sisa 2, dibagi akar 4 itu 2, akar 2 dikali akar 25 itu 5, kali akar 2 sisa di dalam akar. 2 kali 10 itu 20, akar 2 dibagi atau per 2 akar 2 dikali 5 akar 2. Sama dengan, bisa dicoret tuh akar 2 akar 2-nya, 20 bagi 2, 10, kali 5 akar 2. 10 kali 5, 50 akar 2 hasilnya. Nomor 3, Titi menabung di bank sebesar 1.500.000 dengan bunga 12%. Tabungan Titi setelah 9 bulan. Kita cari dulu bunganya, bunga tabungan dari Titi, berarti 12% atau 12% kali 1.500.000 dikali 9 bulan per 12 bulan. Sama dengan 12 per 100, persen itu per 100 kali 1.500.000, 9 per 12 bisa disederhanakan jadi 3 per 4. Terus 12 sama 100 juga bisa disederhanakan jadi 6 per 50 kali 1.500 kali 3 per 4. Sama dengan, ada yang bisa dicoret, 50 sama 150 jadi ini 3. Terus setelah itu 6 kali 3 kali 3 per 4 kali 3.000 itu 135.000. Maka tabungan Titi sekarang yaitu tabungan awalnya 1.500.000 ditambah bunganya 135.000. Maka tabungan Titi sekarang yaitu 1.635.000. Kita lanjut nomor 4, barisan aritmatika dengan suku ke-5-nya 29, suku ke-11-nya 59, jumlah 40 suku pertama. Rumus UN, suku ke N itu A plus N min 1 kali B, SN itu N per 2, 2A tambah N min 1 kali B. Ini harus diingat rumusnya. Setelah itu, yang diketahui yaitu suku ke-5. U5 sama dengan A tambah N-nya kita berarti 5. 5 kurang 1 kali B sama dengan A tambah 1 itu 4 kali B, 4B sama dengan 29. Setelah itu U11 berarti A tambah 11 kurang 1 kali B sama dengan 11 kurang 1 kali B sama dengan A tambah 10B sama dengan 59. Setelah itu kita eliminasi, kita kurangkan. A kurang A habis, 4B kurang 10B min 6B, 29 kurang 59 min 30. B-nya itu 5. Min 30 bagi min 6 itu 5. A tambah 4 kali 5, kita pakai persamaan awal sama dengan 29. A sama dengan 29 dikurang 4 kali 5, 20. A-nya 9. Setelah itu baru kita bisa cari nilai SN-nya atau S40 yang ditanya. Berarti N-nya kita 40, 40 per 2, 2 kali A,
A-nya kita itu 9 tambah N-nya kita 40 kurang 1 kali bedanya kita 5. B-nya 5. 40 per 2, 20. 2 kali 9, 18. Tambah 40 kurang 1, 39. Kali 5. Kali 5 sama dengan 20. 18 tambah 39 kali 5, 185. Sama dengan hasilnya 4.260. Nomor 5. Pada pemeriksaan terhadap 70 orang pengendara, 27 memiliki SIM A, 35 orang memiliki SIM C, 24 orang tidak memiliki SIM A dan SIM C. Pengendara seluruhnya 70. Setelah itu yang SIM A punya SIM A 35, SIM C-nya 35, tidak punya SIM A dan SIM C itu ada 24. Setelah itu kita jawab pengendara yang punya SIM berarti 70 dikurang yang tidak punya SIM 24 sama dengan 70 kurang 24 itu 46. Setelah itu yang punya SIM A dan SIM C itu berarti 27 tambah 35 dikurang dengan 46 sama dengan 62 kurang 46 itu 16. 16 orang punya SIM A dan SIM C. Terus yang punya SIM C aja berarti jumlah yang punya SIM C yaitu SIM C itu 35 orang dikurang 16 yaitu 19 orang yang punya SIM C aja. Selanjutnya ada fungsi Gx sama dengan AX plus B, terus G min 2, berarti X-nya kita ganti min 2, jadinya min 2A tambah B sama dengan min 4. Selanjutnya G3 sama dengan 3A plus B sama dengan 21. Kita eliminasi untuk mencari nilai A dan B, kita kurangkan min 2A kurang 3A min 5A. Min 4 kurang min 21 min 25, A-nya min 25 per min 5 yaitu 5. Kita cari B-nya. 3 kali A-nya kita 5 tambah B sama dengan 21. B sama dengan 21 kurang 15 3 kali 5. B-nya 6. Setelah itu baru kita cari G7. G7 berarti A-nya kita itu 5, 5A tambah B-nya kita 6 sama dengan 5 kali X-nya kita 7 tambah 6, 5 kali 7 35 ditambah 6 yaitu 41. 41 jawaban kita. Yuk gradien dari persamaan ini. Rumus gradien itu Y mx plus C. M itu gradien atau kemiringan. Ini rumusnya. Berarti soal di atas kita harus ubah ke bentuk ini. Y min 4X sama dengan 2. Y sama dengan min 4X-nya pindah jadi plus 4X plus 2. M-nya itu 4, jadi kemiringannya 4. Kita lanjut nomor 8. Volume dari bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kotak yang berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 24 adalah, kita coba gambarkan, ada kubus ya kan? Kubus, nanti di dalamnya dimasukin bola. Panjang rusuk kubus itu 12. Ada bola di sini, panjang rusuk kubusnya 12. Berarti 24, berarti setengahnya itu 12. 12 berarti sama dengan jari-jari dari bola. Yang ditanya volume bola. Rumus volume bola yaitu 4/3 pi R pangkat 3.
sama dengan 4/3 pi, R-nya kita itu 12 pangkat 3. Atau 4/3 pi, 12-nya ada 3. 12 kali 12 kali 12. Dan bisa dicoret, jadilah 4pi kali 4 kali 12 kali 12 sama dengan 4 kali 4, 16, 12 kali 12, 1, 44 kali pi, atau sama dengan 2304 pi. Kita lanjut nomor 9. Banyak siswa kelas 9, 80. Nilai rata-rata ulangan putra 70, putri 78. Jika nilai rata-rata seluruhnya 75, banyak siswa perempuan adalah X bar. Rata-rata itu rumusnya jumlah nilai dibagi dengan banyaknya siswa. Itu yang harus selalu diingat. Rumus dari rata-rata. Maka kalau berdasarkan soal, 75 rata-rata seluruhnya sama dengan 70 kali jumlah siswa laki-laki, 78 kali jumlah siswa seluruhnya kurang siswa laki-laki per 80. Kita kali silang, 80 kali 75 itu 6.000. Setelah itu 70A, 78 kali 80 itu 6240, min 78A. Setelah itu min 80A, 70A kurang 78A, 6.000-nya, min 8A-nya kita pindahkan ke kiri jadi 8A, 6240 kurang 6.000, 8A sama dengan 240, A sama dengan 240 bagi 8. A-nya sama dengan 30. A itu tadi jumlah siswa laki-laki 30, berarti jumlah siswa perempuannya 80 min A. Perempuan 80 min A sama dengan 80 min 30 atau 50 jumlah siswa perempuan. Nomor 10 ada diagram yang ditanya banyak siswa yang mengikuti tenis. Ada 18 orang, maka siswa yang basket berapa? Tenisnya 18, seluruhnya itu berarti ini 100%. Untuk basket, berarti 100%-nya kita kurangkan dengan catur 17. 100% kurang 17%, kurang tenisnya 9%, kurang volinya 22%, kurang sepak bolanya 28%. Maka basket itu setelah dikurangkan yaitu 24%. Untuk mencari banyaknya siswa yang ikut, jumlah siswanya yang ikut basket, berarti 24% per si tenis 9%, kali jumlah yang ikut tenis itu 18. Dan bisa dicoret 18 bagi 9, 2, 24 kali 2, itu 48. Jadi 48 orang siswa yang ikut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ros dalam pembahasan TO IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas TO IPA mulai dari nomor 6 sampai nomor 10. Mari kita lihat soalnya terlebih dahulu ya. Nah, kita bahas dari nomor 6. Berdasarkan uji urin, diketahui adanya sel darah merah akibat gangguan pada proses filtrasi. Gejala tersebut menunjukkan kerusakan pada bagian ginjal yang ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, kita lihat gambar ginjal berikut ya. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah korteks ginjal atau kulit ginjal, yaitu tempat ginjal memfiltrasi urin. Bagian nomor 2 adalah medula ginjal atau sumsum ginjal, tempat reabsorpsi urin. Bagian ketiga adalah pelvis atau rongga ginjal, jalur urin ke kandung kemih. Bagian nomor 4 adalah saluran darah, tempat masuknya darah untuk difiltrasi menjadi urin. Nah, berdasarkan gambar tersebut,
proses filtrasi terjadi pada bagian yang nomor A1. Lanjut ke nomor 7 ya. Berdasarkan data berikut, 1. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. 2. Tekanan di rongga dada kecil. 3. Diafragma mendatar. 4. Udara luar masuk. 5. Diafragma mencembung. 6. Udara keluar. Urutan proses inspirasi pernafasan dada berdasarkan data di atas adalah, inspirasi pernafasan dada artinya adalah proses menghirup udara. Mari kita lakukan contoh proses menghirup udara. Ketika kalian bernafas menghirup udara, maka yang terjadi adalah otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tekanan dalam udara rongga dada kecil. Jika tekanannya kecil, maka udara dari luar bisa masuk ke dalam hidung dan paru-paru kita. Jadi, jawabannya adalah yang A. 1, 2, 4. Kita lanjut ya. Nomor 8. Perhatikan tabel berikut ini. Zat yang termasuk molekul senyawa ditunjukkan pada nomor titik-titik. Nah, apakah kalian tahu bahwa senyawa adalah zat murni yang terdiri dari 2 atau beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur pembentuknya. Dalam hal ini, molekul senyawa yang dapat dipecah-pecah lagi unsurnya adalah gula C6H12O6, garam NaOH, dan karbon dioksida CO2. Jadi jawabannya adalah yang B. 1, 3, 4. Lanjut ke nomor 9. Perhatikan ciri-ciri hewan berikut. 1. Memiliki masa kehamilan 3 minggu. 2. Jarak antara masa reproduksi pendek. 3. Menghasilkan 6-9 anak dalam sekali melahirkan. Hewan yang memiliki ciri reproduksi di atas akan mengalami titik-titik. Nah, seperti yang kita tahu, bila kehamilannya pendek, hanya 3 minggu, dan bisa menghasilkan 6-9 anak, maka yang terjadi adalah ledakan populasi. Jawabannya adalah yang C. Terakhir nomor 10. Monosodium glutamat, siklamat, dan natrium benzoat secara berturut-turut merupakan zat aditif yang berguna untuk titik-titik. Nah, seperti kita tahu bahwa monosodium glutamat adalah sebagai bahan penyedap, seperti MSG. Siklamat adalah bahan pemanis, dan natrium benzoat adalah bahan pengawet. Jadi, jawabannya adalah yang B, penyedap, pemanis, pengawet. Sekian pembahasan TO hari ini. Semoga kalian lebih paham, jadi lebih pintar ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dahlia Diana Mutasari. Saya salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Al-Asra Bojongsari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal bahasa Indonesia. Ya, tryout bahasa Indonesia di sana ada 10 soal yang nantinya akan saya bahas. Oke, kita langsung saja masuk soal nomor 1. Pertanyaannya adalah kalimat utama paragraf tersebut bernomor. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu kalimat utama. Ya, jadi dalam sebuah paragraf ada yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya, di dalam kalimat utama itu adalah sebuah gagasan, di mana mereka itu bersifat umum atau general dari sebuah teks atau paragraf tersebut. Yang nantinya akan dijelaskan secara lebih detail oleh si
kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itu berada pada bagian paragraf, ya. Ada beberapa jenis untuk kalimat utama. Dia bisa berada di awal paragraf atau yang disebut dengan deduktif. Lanjut ada di akhir, induktif. Berada di tengah, dan dia bisa berada di awal dan juga di akhir sebuah paragraf. Tadi deduktif awal, induktif akhir, tengah, dan juga campuran awal serta akhir. Oke, baik. Nah, kita bisa lihat kalimat-kalimat yang ada di paragraf tersebut. Nah, jawabannya untuk soal ini adalah yang nomor 4. Ya. Kegiatan eksplorasi yang berlebihan membuat arus sungai tidak terbendung dan menimbulkan bencana longsor. Ini adalah sebuah penjelasan secara umum yang berada pada paragraf tersebut. Karena hal yang lebih detail atau lebih jelas itu disampaikan di paragraf 1, 2, dan juga 3. Untuk mengurangi kerusakan, mereka menggunakan batu pecah dengan cara menghemat, lalu ada resiko yang tinggi ketika batunya itu langka dan lain sebagainya. Jadi untuk jawaban soal nomor 1 adalah kalimat nomor 4. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Ya. Di soal nomor 2, mereka meminta ringkasan yang sesuai dengan paragraf atau kutipan tersebut. Di sana terdapat dua paragraf yang dinamakan ringkasan. Itu berarti kita harus mengetahui atau kita bisa menyimpulkan paragraf yang dicantumkan di sana. Ya, coba kita langsung lihat di dalam opsinya apakah mereka sesuai atau tidak. Opsi A, upaya membangun budaya ilmiah harus terus dilakukan oleh ilmuwan dan pembuat kebijakan. Membangun budaya ilmiah. Di sana tidak sesuai ya, karena di sini lebih ke kebijakan publik berbasis bukti ilmiah. Ya. Oke, berarti A bukan, yang B. Upaya mendorong kebijakan berbasis data ilmiah membutuhkan waktu lama karena perbedaan budaya. Pembuatan berbasis data ilmiah membutuhkan waktu yang lama karena berbeda budaya. Oke, di sana kurang tepat karena di sini lebih masuk ke seringkali. Berarti bisa tidak, bisa juga iya ya untuk memerlukan waktu yang lama. Jadi jawabannya yang B tidak. Yang C, ilmuwan dan pembuat kebijakan memiliki budaya berbeda. Ini berarti ada di paragraf kedua ya, oke tepat. Sehingga pembuatan kebijakan publik masih menjadi tantangan. Nah, ini baru ada di paragraf 1. Oke, kita bisa masukkan opsi C sebagai jawaban. Lalu yang terakhir, opsi D. Pembuatan kebijakan publik berbasis data, ada ya di paragraf 1, masih menjadi tantangan. Oke. Sehingga pembuatan tantangan karena ilmuwan dan pembuat kebijakan memiliki budaya berbeda. Ya, menjadi tantangan karena ilmuwan dan pembuat kebijakan memiliki budaya yang berbeda. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang D. Kenapa yang C tidak kita masukkan ke dalam opsi? Karena ini yang diminta adalah sebuah ringkasan. Ya, jadi mau nggak mau kita harus ambil dulu nih dari paragraf pertama, baru kita masukkan ke paragraf kedua. Jadi satu ringkasan yang utuh. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk dan kita lanjut untuk soal nomor 3. Ya. Soal nomor 3 adalah yang ditanya kalimat yang tidak padu. Oke, kalimat tidak padu. Kalimat tidak padu itu seperti apa sih? Ya, jadi kalimat tidak padu itu adalah sebuah kalimat yang tidak sesuai. Ya, tidak sesuai dengan teks yang berada sebelumnya. Jadi dia tidak nyambung nih.
antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Oke, kita lihat satu persatu. Di sana itu kalimat pertama tentang Provinsi DIY yang memiliki pariwisata kreatif ya. Lalu di sana ada Jogja, Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan lain sebagainya, yang merupakan bagian atau kabupaten dari Provinsi Jogja. Oke, itu masih nyambung, masih sesuai. Lanjut nomor 3. Contoh wisata alam Kali Biru, hutan pinus, dan deretan pantai di pesisir selatan. Nah, ini berarti salah satu bentuk contoh pariwisata yang terdapat di dalam Jogja. Nah, ini masih nyambung ya. Jadi, 1, 2, 3 itu sesuai. Yang D, Indonesia adalah negara agraris. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan jawaban soalnya. Ya, karena di sana itu diminta apa? Diminta pariwisata. Tetapi di dalam teks nomor 4 atau kalimat nomor 4 menyatakan agraris, sedangkan agraris itu lebih mengarah ke pertanian. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Baik, kita masuk ke soal nomor 4. Komentar positif terhadap teks tersebut adalah, ya jadi kalau untuk komentar terhadap suatu teks ya, atau suatu paragraf, itu biasanya memang ada kritik, ada tanggapan positif juga, yang sedangkan di sini minta positif. Oke, di sana terkait penggunaan layar digital ya, yang bisa merusak mata dan lain sebagainya. Oke, coba kita lihat opsi pertama. Opsi A, dalam menggunakan peralatan modern, sebaiknya memperhatikan keselamatan jiwa. Oke, kalau untuk keselamatan jiwa sepertinya agak kurang tepat, karena di sini lebih ke mata. Ya. Lanjut yang B, penggunaan peralatan yang berhubungan dengan indera mata harus dibatasi. Sepertinya ini masih tanggapan yang kurang positif ya, karena dengan himbauan seperti ini lebih mengarah ke tanggapan yang kurang baik atau ke arah negatif seperti itu. Lanjut yang C, peralatan yang serba modern tentu memiliki kelemahan dan kelebihan. Secara fakta itu betul, benar, tetapi di sini yang diminta adalah tanggapan positif. Ketika mereka memberikan unsur kelemahan di sini, berarti kan adanya poin atau unsur negatif. Ya. Lalu yang D, penggunaan peralatan modern membutuhkan sikap bijak pemakainya. Nah, ini adalah jawaban yang tepat untuk opsi tersebut. Ya. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah yang D. Jadi kita menggunakan sesuatu itu harus bijak. Berarti ada hal positif yang disampaikan. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 5. Ya, ini terkait penggunaan tanda baca ya. Oke, kita bisa lanjut. Di SMP Negeri Lumajang ada 3 pembina ekstrakurikuler. Ekskul ya, namanya Teater Poci. Ada Ridwan, Hendra, dan Andik. Perbaikan tanda baca yang tepat untuk kalimat di atas adalah, baik, untuk sebuah rincian, ya, untuk sebuah rincian, kita itu memerlukan tanda koma bila rincian tersebut lebih dari 2. Ya, mau nanti konjungsinya pakai dan ataupun serta, rincian itu tetap harus digunakan sampai rincian 2 terakhir. Contoh, ibu membeli tempe, koma, tahu, koma, sayur, koma, dan misalkan timun. Tanda koma harus digunakan sampai konjungsi, di depan konjungsi, sampai di depan rincian yang terakhir. Kecuali di sana rinciannya hanya 2. Misalkan ibu
membeli, beli tahu, dan tempe. Nah, tidak perlu menggunakan tanda baca koma, karena rinciannya hanya terdapat 2. Nah, itu yang pertama. Kita bisa lihat di sini yang menggunakan tanda koma sampai depan konjungsi itu ada opsi A, ada opsi B, C, dan D. Oke, sama semua ya. Berarti tepat. Nah, lanjutnya apa? Yang menjadi pembeda adalah di sana penggunaan titik 2 di antara Teater Poci dan Ridwan, terus ada tanda koma setelah Teater Poci dan tanda titik 2 setelah kulikuler, lalu ada koma setelah Teater Poci, dan titik koma setelah Teater Poci. Nah, kita harus bisa membedakan penggunaan tanda baca. Baik, untuk opsi A di SMP Negeri Lumajang ada 3 pembina ekstrakurikuler Teater Poci, titik 2. Nah, berarti titik 2 di sini menjelaskan kalimat sebelumnya. Siapa berarti yang dimaksud adalah Ridwan, Hendra, dan Andika. Oke, secara penulisan ini tepat. Ya, meskipun sebenarnya tanda titik 2 ini bisa tidak digunakan, ya tidak masalah, yang penting ada tanda komanya. Ya, ada pemisahnya nanti. Contoh apa pemisahnya? Ada konjungsi seperti. Nah, lanjut opsi D. Di SMP Negeri Lumajang ada 3 pembina ekskul, titik 2 Teater Poci. Nah, ini kurang tepat. Karena apa? Teater Poci ini kan termasuk hal yang dibahas di dalam kalimat. Ya, beda dengan Ridwan, Hendra, dan lain sebagainya. Ya, berarti B kurang tepat. C. Di SMP Negeri Lumajang ada 3 pembina ekskul, Teater Poci, Ridwan. Nah, ini juga nyambung nih akhirnya ya. Teater Poci itu sama dengan Ridwan, Hendra, dan lain sebagainya. Jadi setara, padahal dia tidak setara atau beda. Yang D, di SMP Negeri 5 Lumajang ada 3 pembina ekskul, Teater Poci titik 2. Maaf, titik koma. Nah, penggunaan titik koma itu tidak digunakan untuk merinci sebuah kalimat. Titik 2 itu digunakan untuk menjelaskan atau menjadi pengganti konjungsi. Seperti itu. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang A. Ya. Oke, sekarang kita bisa beralih untuk soal nomor 6. Kata yang tepat untuk melengkapi teks rumpang. Teks rumpang berarti adalah teks yang kosong ya. Ini cirinya ada titik-titik. Baik, teksnya adalah dalam pertemuan dengan DPR, Mendikbud menyampaikan 3 pokok pembahasan, yaitu target dan bla 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 penyerapan anggaran 2016, RAPBN 2017, dan dana alokasi khusus atau DAK, serta bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, kita harus mengetahui dulu nih, ini artinya apa di dalam opsi-opsi tersebut. Jadi mau tidak mau harus memperbanyak kosakata. Real, nyata. Yaitu target dan nyata, kurang tepat ya. Realis, pemaham penganut realisme ya, kenyataan juga kurang tepat. Realisasi, berarti perwujudan. Ya, yaitu target dan penyerapan anggaran. Oke, kita masukkan ke dalam opsi, dan C, realistis kenyataan. Yaitu target dan kenyataan penyerapan. Nah, tidak ada tepat ya untuk opsi D. Jadi yang paling tepat untuk jawaban soal nomor 6 ada realisasi. Jadi bagaimana kita mewujudkan dan bisa menjalankan anggaran-anggaran tersebut ya. Dalam pertemuan dengan DPR, Mendikbud menyampaikan 3 pokok pembahasan, yaitu target dan realisasi. Ya, bagaimana cara pewujudannya. Oke, itu untuk soal nomor 6. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 7. Soalnya adalah bagaimana cara perbaikan tanda koma yang paling tepat. Nah, ini adalah kalimat langsung. Kalimat langsung itu akan muncul di sebuah percakapan, mau itu novel, mau itu cerpen, ataupun naskah-naskah drama, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kalimat langsung, ketika mereka nanti masih diikuti dengan kalimat penjelas lainnya, ya, sebelum kut ditutup,
itu harus disisipi koma. Pertama itu. Yang kedua, ketika di depannya itu sebuah kalimat penjelas biasa, lalu nanti akan bertemu lagi dengan sebuah kutipan, harus dipakai koma. Nah, ini sudah betul. Nah, tapi dalam sebuah kalimat langsung, huruf pertama itu harus menggunakan huruf besar. Ya. Jadi huruf pertama dalam kalimat langsung itu sebenarnya harus menggunakan huruf besar. Mungkin di sini soal dan opsinya masih agak kurang tepat ya, tapi tidak apa-apa, pasti ada jawabannya. Oke, kita coba cek untuk opsi A. Saya koma gembira sekali, ini jelas salah. Kenapa salah? Karena di sana tidak ada koma pertama. Kedua, sebenarnya tanda koma di depan saya ini tidak perlu. Ya, jadinya di sana ada penjedaan, harusnya langsung. Kedua, saya sama juga ya, kurang tepat. Ketiga, saya gembira sekali, koma kata ibu, koma karena lulus ujian. Nah, ini kita masukkan ke opsi D, saya gembira sekali, tidak ada koma. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ketika kutipan langsung tersebut atau kalimat langsung tersebut sudah menjadi sebuah kalimat akhir, tidak ada penjelasan lainnya atau tidak ada balasan percakapan, maka ia akan diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah tepat. Itu untuk penggunaan tanda koma ataupun tanda titik di dalam sebuah kalimat langsung. Oke. Kita masuk untuk ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini masuk ke teks prosedur ya. Ini kita diminta untuk mengurutkan cara menabung di bank. Sebenarnya untuk soal teks prosedur itu akan jauh lebih mudah, karena kita tinggal nanti pilih di opsi aja nih. Kita bisa coret-coret opsinya yang nggak tepat, dicoret seperti itu. Oke, di sini untuk kalimat pertama itu ada di opsi A dan opsi B, yaitu menyerahkan formulir penyetoran. Secara logika tidak mungkin seseorang itu menyerahkan formulir tanpa ia mengisi. Sedangkan di sini di kalimat nomor 2 itu ada mengisi. Berarti untuk A dan D kurang tepat. Lalu yang C. Kalimat 4 dan kalimat 4. Mengambil nomor urut pendaftaran. Nah, ini masuk logika. Coba kita lihat yang C dulu ya. C kalimat 3. Mengambil formulir penyetoran uang. Oke, mengambil formulir penyetoran uang. Oke, kita masukkan ke opsi, habis itu mengisi formulir, benar ya, habis mengambil mengisi formulir, lalu kalimat 6 menunggu giliran, ya dipanggil teller, kalimat 1 menyerahkan formulir penyetoran, kalimat 7 menyetorkan uang ke teller, dan kalimat 5 mengambil buku tabungan yang telah diisi oleh teller. Oke, ini masuk ke dalam opsi. Lalu yang D, 425, mengambil nomor urut, 2 mengisi formulir. Nah, tidak mungkin mengisi formulir tanpa kita mengambil formulir ya. Jadi D kurang tepat, jawabannya adalah yang C untuk soal nomor 8. Oke. Sisa 2 soal lagi yang akan kita bahas. Nah, lanjut ke soal nomor 9. Penggunaan huruf kapital pada kata bercetak miring. Ini ya, kata danau. Kenapa tidak tepat katanya? Jadi, kata danau itu adalah merupakan kata benda ya, berarti ya. Kata benda atau tempat atau letak geografis. Nah, untuk penggunaan huruf kapital pada letak geografis ya, itu harus disertai dengan namanya. Ya. Jadi kapital pertama tempat atau geografis disertai nama itu pakai huruf besar. Tapi ketika mereka tidak disertai dengan nama, itu tidak menggunakan huruf besar.
kecuali misalkan ada kata ini, pisang Ambon. Pisang Ambon tidak menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kenapa? Karena dia bukan merupakan penjelas letak geografis. Dia hanya penamaan buah saja, penamaan kata benda saja. Beda dengan misalkan Jawa Tengah atau Danau Toba. Penulisannya harus menggunakan huruf kapital karena merupakan letak geografis. Ini juga ada namanya. Nah, untuk soal nomor 9, kenapa dia salah menggunakan huruf kapital? Yaitu karena unsur geografisnya tidak diikuti dengan nama diri. Ya, jadi tidak ada tuh nama danaunya di situ. Entah itu Danau Toba dan lain sebagainya. Jadi tidak disertai nama. Oke, itu untuk jawaban soal nomor 9 pembahasannya. Kita masuk ke soal terakhir. Kalimat fakta. Nah, kita harus bisa membedakan fakta dengan opini. Fakta itu adalah hal yang pernah terjadi, punya data, terbukti kebenarannya. Sedangkan kalau opini itu hanya pendapat, dia belum pernah terjadi, tidak teruji kebenarannya. Ini perbedaan fakta dan opini. Nah, biasanya kalau misalkan opini, clue-nya akan muncul kata seharusnya. Menurut saya, pendapat saya, dan lain sebagainya. Ya, hanya pandangan-pandangan. Nah, kalau fakta itu biasanya disertai. Entah itu kalau misalkan dalam berita, kapan suatu peristiwa itu terjadi, disertai waktu, tempat, dan kejadian, dan lain sebagainya, itu fakta. Oke, dalam kalimat tersebut berbunyi, ayahku seorang guru, wajahnya tampak begitu teduh dan tersenyum menghadapi masalah apapun. Sepertinya beliau jarang terlihat marah-marah atau membentak. Beliau seakan-akan menunjukkan perasaannya yang bermakna di wajahnya. Hal yang paling tepat untuk fakta di paragraf tersebut adalah ayahku seorang guru. Itu merupakan sebuah fakta yang dapat diuji kebenarannya. Sedangkan kalimat 2 sampai kalimat 4 kita tidak bisa mengetahui apakah hal tersebut benar atau salah. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan 10 soal tryout SMP ya untuk bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Kalian yang menonton bisa mengambil ilmu yang saya bagikan. Sukses selalu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.